Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah kita dengarkan tadi apa makna sunnah, fahamlah kita bahwa sunnah itu agama yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fahamlah kita lawan daripada sunnah itu adalah sesuatu yang dinyatakan agama tapi tidak berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berasal dari Nabi Muhammad jelas argumentasinya ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan atau amalan atau persetujuan atau keinginan, berarti ini sunnah. Namun yang tidak ada keterangannya bahwa Nabi Muhammad SAW melakukannya, juga memerintahkannya, juga tidak pernah menyetujui adanya yang seperti itu, berarti bukan sunnah. Dan hadis perpecahan itu tadi, hadisul iftiraq, dikarenakan manusia sudah hanyut di dalam hal-hal yang tidak sunnah, sudah hanyut di atas hal-hal yang tidak sunnah, maka perintah Nabi berpegang teguhlah di atas sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Berpegang teguh di atas sunnah ini dialah hidayah di dalam agama Islam. Hidayah terbagi dua. Hidayah masuk ke dalam agama Islam dan hidayah di dalam Islam itu sendiri. Agama banyak dan masing-masing pemeluk agama merasa menyatakan merekalah agamanya yang benar. Apatah lagi dai-dainya, pendakwah-pendakwahnya pasti mengatakan agama mereka yang benar. Namun di antara sekian banyak agama, hanya satu agama yang benar, yaitu agama Islam. Ketika seseorang meninggalkan agamanya yang salah, agamanya yang batil, masuk ke dalam agama Islam, dia telah mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam. Namun dia butuh hidayah berikutnya, karena ternyata di dalam agama Islam pun beraneka ragam. Dia butuh hidayah berikutnya, yang mana Islam yang benar. Dan sudah kita katakan tadi, sunnah ya adalah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, berarti Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu dia Islam yang hak, itu dia Islam yang benar. Dia butuh lagi hidayah setelah masuk ke dalam agama Islam untuk masuk ke dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat kelak Nabi memiliki haud di padang mahsyar, telaga, danau yang luas, airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Barang siapa yang bisa minum dari telaga ini tidak akan haus dan dahaga untuk selama-lamanya setelah dahaga panjang di bawah terik matahari yang teramat panas di padang mahsyar. Dan akan datang umat Nabi Muhammad SAW dan dipersilahkan oleh Nabi masuk. Nabi datang di haud itu pertama, yang perdana sampai ke haud itu, ke danau itu Nabi Muhammad SAW mempersilahkan umatnya untuk minum daripada telaga Nabi itu. Kemudian ada umat Nabi Muhammad yang mau masuk, dihalang-halangi oleh malaikat. Nggak boleh. Nabi Muhammad tahu itu umatnya. Nabi Muhammad mengatakan, ummati, wahai malaikat, itu umatku. Seolah-olah Nabi mengatakan, biarkan wahai malaikat, biarkan mereka masuk, itu umatku. Nabi sayang kepada kita, umatnya. Nabi memikirkan keselamatan kita, umatnya. Hanya kita yang kurang memikirkan keselamatan untuk diri kita sendiri. Kita lebih memikirkan syahwat kita.
Kita lebih memikirkan nafsu kita lebih memikirkan cita-cita dan keinginan kita lebih memikirkan anak-anak kita. Nabi Muhammad mengorbankan segala kemampuannya untuk kepentingan umatnya. Ummati, ummati, umatku, wahai malaikat, umatku itu. Kata para malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu, wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, mereka telah merubah-rubah agamamu setelahmu, telah membuat sesuatu yang bukan bahagian daripada apa yang kau perintahkan. Tahu apa yang dikatakan Nabi setelah itu? Suhkan, suhkan, menjauh, menjauh, kalian menjauh. Yang ingin sampai ke telaga Nabi harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Maka ajakan berpegang teguh kepada sunnah bukanlah ajakan untuk memecah belah umat, tapi mengajak umat kepada jalan keselamatan, untuk mereka bisa sampai kepada telaga Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh buruk apa yang Anda tudingkan kepada para pendakwah sunnah, bahwa mereka ingin memecah belah barisan umat Islam dengan menerangkan apa adanya yang mereka ketahui dari sunnah Nabi. Ini yang sunnah Nabi, ini yang dikerjakan Nabi, jangan melakukan hal yang lain selain itu. Hanya karena ada yang tidak setuju, lalu Anda katakan Anda memecah belah umat. Kita ingin yang tidak sesuai dengan Nabi, sunnah Nabi itu kembali kepada sunnah Nabi, agar mereka bisa mengambil air dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menjamin kita sampai ke telaga itu dan bisa meminumnya, namun kita berusaha, dan semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah memberikan taufiknya. Dan setelah kita berusaha untuk diri kita, ingin mengajak saudara kita, saudari kita sebanyak-banyaknya untuk bisa kembali kepada sunnah itu, karena ini perintah Nabi dalam hadis yang telah dibacakan oleh Ustadz kita tadi. Fa'alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku. Ketika kalian berpecah belah, ketika banyak pendapat, ketika banyak pandangan, sudut pandang, cari yang mana yang sunnah, pegang teguh dengan sunnah itu. Di sini ketika seseorang tahu apa yang sedang dilakukan oleh dai-dai yang mengajak kepada sunnah Nabi sebenar-benar pengetahuan, maka yang akan mereka katakan adalah, ini adalah bukti kasih sayang dai itu kepada manusia, bukan benci mereka kepada manusia. Sebahagian orang mengatakan, kalian selalu menyalah-nyalahkan orang. Bukan menyalahkan, mengajak kepada yang benar. Tudingan akan selalu datang berbeda dengan kenyataan, namanya juga tudingan. Kita tidak ingin menyalah-nyalahkan orang, tapi yang salah dikatakan benar itu salah. Seorang komandan, pimpinan, karyawannya salah lalu dibenarkan, kesalahan pimpinan itu sendiri. Yang salah harusnya dibenarkan supaya benar. Maka mengajak kepada sunnah, mengajak kepada kebenaran, karena sunnah itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dari Nabi Muhammad tidak sunnah.